Nomor 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional dimaksudkan bahwa A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. B. Memiliki ijazah pendidikan yang sesuai bidang yang digeluti. C. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas output peserta didik dengan baik dengan berbagai strategi yang mumpuni. D. Mendapatkan penghasilan atau sumber penghidupan yang layak dengan aneka tunjangan. Jawaban A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Nomor 2 adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu ya teman-teman, pengertian dari tenaga profesional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring atau online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melalui daring. A. Zoom Cloud Meeting. B. Google Classroom. C. Moodle. D. Edmodo. Jawaban B. Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom yaitu ruang kelas Google, suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Juga menciptakan Google Drive untuk tugas-tugas. Kalau untuk Moodle, itu berupa sebuah aplikasi yang mempunyai operator untuk menjalankannya. Ini agak sulit. Kemudian Edmodo tampilnya seperti Facebook ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah Google Classroom. Pembelajaran Project-Based Learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen A. Kompetensi dasar. B. Indikator pencapaian kompetensi. C. Tujuan pembelajaran. D. Aktivitas pembelajaran. Jawaban D. Aktivitas pembelajaran. Menurut Goodman dan Stevens, mendefinisikan Project-Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran. Jadi dapat kita lihat di langkah-langkah pembelajaran atau di bagian aktivitas pembelajaran. Itu ada banyak sintak ya teman-teman. Nah, dari beberapa model pembelajaran yang membedakannya adalah di sintak atau langkah-langkah pembelajarannya. 4. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah. B. Perumusan masalah. C. Pendahuluan. D. Kesimpulan. E. Tinjauan teoritis. Jawaban C. Pendahuluan. Pembahasan. Bab 1 atau pendahuluan. Di dalamnya termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian atau penelusuran, tujuan, hipotesis, pentingnya penelitian, metode penelitian, dan lokasi, serta sampel penelitian. Jadi di bagian soal itu masalah penelitian. 5. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada
A. Teori belajar yang akan diuji. B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. C. Perbaikan hasil belajar siswa. D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. E. Memodifikasi media pembelajaran. Jawaban C. Perbaikan hasil belajar. Di sini nampak dari tabel teman-teman. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali A. Metode apa yang sebaik digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? E. Media pembelajaran apa yang bisa saya pergunakan? Jawaban C. Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Pembahasan untuk menyelesaikan suatu kasus dalam pembelajaran, kita melihat bagian-bagian yang akan bisa kita pecahkan. Apa saja? Yang pertama itu metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran kita sudah menarik? Apakah sudah cocok? Kemudian strategi pembelajaran. Kemudian perubahan sikap dan nilai yang dapat mendorong tumbuhnya sikap yang lebih positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemudian pengembangan profesionalisme guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, mendayagunakan sumber belajar. Kemudian 5. Memodifikasi perilaku, pengenalan terhadap teknik modifikasi pelaku yang dapat menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Manajemen, meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kemudian ada penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Apakah dari pembelajaran, maksud saya, apakah dari 1-7 ini sudah bagus? Kalau sudah bagus, otomatis tidak akan muncul masalah. Nah, dari sini dapat kita lihat mungkin ada dari beberapa yang kurang. Nah, di sana kita akan memperbaikinya. 7. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Kata kuncinya adalah praktek pendidikan, yaitu mengajar ya teman-teman. Ini jawabannya sangat mudah. 8. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban A. Manusia merupakan makhluk otonom. Arti dari otonom adalah mandiri dalam menentukan kehendaknya, menentukan sendiri setiap perbuatannya dalam mencapai kehendaknya. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Dengan kata lain, ia adalah makhluk yang mandiri. 9. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah
A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik, sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Pembahasan, hal tersebut dimulai dengan memahami hakikat manusia, di mana manusia sebagai pelaku utama yang memiliki peran sebagai subjek di dalamnya. Landasan pendidikan sebagai pijakan dalam praktik pendidikan, di antaranya yaitu landasan filosofis dan epistemologi, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religius. 10. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawaban A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Adapun semboyan Tut Wuri Handayani memiliki makna sebagai tugas seorang pendidik untuk memberi dorongan dan motivasi kepada anak didiknya. Demikian teman-teman untuk part 2, kita ketemu lagi di part 3. Tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.